Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Yang terhormat para mahasiswa program studi pendidikan ekonomi STKIP PGRI Sukabumi, dimanapun berada, semoga Anda semua diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, kita akan berdiskusi membahas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Ada 3 poin setidaknya pada pertemuan kedua ini yang kita akan diskusikan. Yang pertama, pengertian manajemen. Kedua, pengertian manajemen pendidikan. Ketiga, manajemen pendidikan atau administrasi pendidikan. Yang ketiga ini mudah-mudahan bisa nyampe waktunya akan membahas mengenai manajemen, apakah sama manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan. Oke. Yang pertama, secara etimologi, manajemen bersumber dari kata to manage yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Intinya dari kata to manage ini kita bisa ambil titik merahnya, yaitu mengurus, mengatur. Saya kira tidak bisa dikatakan seorang manajer atau sedang melakukan proses manajemen tapi tidak ada mengaturnya atau mengurusnya, karena manage itu artinya mengatur. Yang kedua, secara etimologi, manajemen itu berasal dari kata mano yang berarti tangan. Ini berkaitan karena mengatur itu biasanya oleh tangan. Selanjutnya, secara etimologi, manajemen itu manus, diambil dari kata manus, yang berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan. Ya memang manajemen itu mempunyai waktu, tidak mungkin sekali, ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Oke. Selanjutnya, manajemen juga secara etimologi diambil dari kata managio. Dari Italia itu, managia itu adalah kondisi seseorang yang melatih kuda sirkus sehingga kuda tersebut berjalan atau bergerak sesuai yang diinstruksikan. Awalnya seperti itu. Dan orang yang melakukan itu disebut manajer. Nah, itu saya kira pengertian manajemen dari secara etimologi. Intinya teman-teman mahasiswa secara etimologi itu mengatur. Oke. Selanjutnya, pengertian manajemen secara terminologi ada beberapa macam, ada beberapa sudut pandang atau paradigma. Yang pertama, means manajemen. Secara pengertian manajemen secara terminologi dalam poin means. Kedua, force, yaitu tenaga atau daya kekuatan, sistem, proses, function, task, dan effort. Kenapa para ahli berbeda-beda memberikan pengertian maksud dari kata manajemen itu? Itu dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pendidikan, latar belakang sosial, dan tujuan dia memberikan pengertian manajemen secara terminologi. Faktor-faktor tersebut yang melatar belakangi adanya perbedaan mengenai pengertian manajemen secara terminologi.
hal yang sederhana seperti bentuk kriteria apa seorang murid yang ideal. Apa kriteria murid yang ideal? Antara guru olahraga dan guru agama pasti mempunyai kriteria yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian manajemen berdasarkan means, yaitu alat atau cara untuk menggunakan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan, dan metode secara efektif untuk mencapai tujuan. Di sini, menitik beratkan Milton Brown ini terkait cara atau means. Cara untuk menggunakan orang dan sebagainya untuk mencapai tujuan. Di dalam pengertian-pengertian yang lain juga, saya kira ada 2-3 hal penting terkait pengertian manajemen. Yang pertama, mengatur, menggunakan. Yang kedua, caranya, metodenya. Yang ketiga, tujuan yang akan dicapai. Semua dari pengertian manajemen secara terminologi itu menyangkut 3 poin tersebut. Yang pertama, kata kerjanya mengatur. Kedua, ada caranya. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan. Itu poin penting dari pengertian manajemen secara terminologi. Albert Lepasky memberikan pengertian manajemen yaitu tenaga atau kekuatan yang memimpin, memberi petunjuk dan mengarahkan sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lagi-lagi, pasti ujung-ujungnya mengatur tujuan yang akan ditetapkan, mengatur sesuatu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Di sini, Albert ini menitik beratkan kepada tenaga atau kekuatan yang memimpin. Kedua, sebagai sistem. Manajemen sebagai sistem tingkah laku manusia yang kooperatif yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan-tindakan rasional yang dilakukan secara terus-menerus. Di sini tentunya pasti ada poin penting yaitu mencapai tujuan. Ada caranya, seperti tindakan-tindakan rasional dilakukan secara terus-menerus. Cuman di sini menitik beratkan kepada sistem tingkah laku manusia. Apa itu sistem? Sistem itu indikator-indikator yang berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Yang tentunya pasti untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, proses. Manajemen ditinjau dari proses, mempunyai arti pengertian secara terminologi. Ini dikemukakan oleh John R. Terry adalah manajemen adalah sesuatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Ini penting. Saya kira di saat Anda UAS, ada satu pengertian manajemen yang Anda ambil dari tokoh manapun. Di dalam proses ini, melahirkanlah fungsi manajemen seperti POATS itu. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, dari pengertian ini melahirkan fungsi manajemen. Tapi di sini menitik beratkan terhadap proses, tapi tetap ada narasi untuk mencapai tujuan. Di sini kan dituliskannya mencapai sasaran-sasaran. Nah, tugas William Striegel memberikan pengertian manajemen yaitu
Oke, selanjutnya pengertian manajemen menurut UKAS yaitu types, yaitu manajemen sebagai tugas dari perencanaan, pengorganisasian, penyetapan, dan pengawasan pekerjaan yang lainnya agar mencapai satu atau lebih tujuan. Hal yang pasti, setiap terminologi yang dikemukakan oleh tokoh untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin narasi sebelumnya ada perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan lain-lain. Tapi semuanya mengatur dalam mencapai tujuan tertentu yang tentunya terdapat metode atau cara-cara yang digunakan. Ini penting. Selanjutnya, menurut Daniel, yaitu effort atau upaya. Apa kata dia? Manajemen adalah usaha untuk mendapatkan sesuatu melalui kegiatan orang lain. Anda pengertian manajemen yang satu ini wajib Anda hafal. Kenapa? Ini hal yang menarik. Mendapatkan sesuatu melalui kegiatan orang lain. Sebagai contoh, jika Anda kepala sekolah, Anda diwajibkan untuk mengamankan aset-aset sekolah. Tidak mungkin Anda dilakukan sendiri, maka gunakan orang lain untuk menjaga aset-aset sekolah. Misalkan satpam, security, ataupun penjaga sekolah namanya. Anda seorang kepala sekolah, tapi wajib mendelegasikan beberapa orang untuk mencapai target yang Anda inginkan. Jika Anda seorang kepala sekolah atau Anda menjadi seorang pemimpin di organisasi, semuanya dilakukan oleh Anda sendiri, tidak mendelegasikan tugas kepada orang lain, itu manajemennya tidak berjalan dengan baik dan dia bukan seorang manajer yang baik. Karena manajemen itu mesti menggunakan orang lain dalam mencapai tujuan tertentu atau tujuan yang ingin dia capai. Sekali lagi bahwa ini yang Anda catat, manajemen adalah usaha mendapatkan sesuatu atau usaha untuk mendapatkan sesuatu tujuan yang Anda inginkan melalui kegiatan orang lain. Itu manajemen. Pengertian manajemen pendidikan. Para mahasiswa, manajemen pendidikan itu diambil dari dua terminologi. Yang pertama manajemen, yang kedua pendidikan. Manajemen yang secara garis besarnya adalah manajemen yang dipraktekkan di dalam dunia pendidikan dengan spesifikasi dan ciri-ciri khas yang ada dalam pendidikan. Ingat tuh, adalah manajemen yang dipraktekkan di dalam dunia pendidikan, tapi mempunyai ciri-ciri yang khas yang ada di dalam pendidikan. Artinya, manajemen pendidikan pasti akan berbeda dengan manajemen perusahaan dan lembaga yang lain, karena pasti mempunyai ciri-ciri khas terkait pendidikan. Yang pertama, ada yang mengungkapkan, yaitu cara kerja orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif, yang berarti mendatangkan hasil yang baik, tepat, dan benar sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Cara kerja mengatur orang-orang agar mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Kita sering mendengar kalimat efektif dan efisien. Efektif itu berkaitan dengan cara, efisien itu berkaitan dengan waktu.
Sehingga efektif dan efisien itu dengan cara yang sedikit mungkin dan waktu yang seminimal mungkin, tapi menghasilkan atau bisa mencapai tujuan tertentu. Menurut Husaini Usman, mungkin saya kira sama saja pendidikan sebagai ilmu dan seni. Nah, ini ada lebihnya untuk tujuan yang dicapai menurut Husaini Usman untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta terampil yang diperlukan dirinya, masyarakat, agama, dan bangsa. Sekarang sudah jelas bahwa kita sebagai pendidik atau Anda ke depan menjadi seorang pendidik, di dalam mendidik seorang murid mesti mengejar 3 hal: kognitif, afektif, dan psikomotor. Orang bijak mengatakan bahwa saya ingin mempunyai murid yang cerdas otaknya, lembut hatinya, dan terampil tangannya. Jadi itulah yang bisa Anda kejar di saat Anda menjadi guru. Tidak hanya cerdas secara otaknya, nilainya bagus, tapi tidak ada karakter, tidak ada akhlak mulia, tidak ada attitude. Cerdas dan juga baik, akhlaknya bagus, tidak cukup, tetapi mesti terampil. Psikomotornya harus baik. Karena di dalam pekerjaan tidak cukup, karena di dalam kehidupan bermasyarakat atau khususnya dalam pekerjaan, dalam dunia kerja, tidak cukup cerdas dan baik saja, mesti terampil. Oke, saya kira ini hampir sama. Silakan Anda baca, nanti saya akan kirim PowerPoint-nya ke ketua kelas masing-masing. Oke. Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa menyiratkan bahwa manajemen pendidikan yaitu sebagai seluruh proses kegiatan bersama dalam pendidikan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada yang dikelola untuk mencapai, lagi-lagi, untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini penting bahwa kesimpulan dari beberapa pengertian manajemen dari para tokoh tersebut, kita ambil kesimpulannya yaitu seluruh kegiatan bersama dalam bidang pendidikan, apapun itu, seluruh kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan menggunakan sumber daya yang ada, yang outputnya untuk mencapai tujuan tertentu. Apa kegiatan pendidikannya? Ya banyak. Sekolah ada UAS, ada UTS, ada Rensa, ada Renja, ada ekstrakurikuler, ada kurikulum. Itu adalah kegiatan dalam bidang pendidikan. Intinya ada proses pengajaran dan proses pendidikan. Segala administrasi yang ada di sekolah itu adalah kegiatan dalam bidang pendidikan dengan menggunakan sumber daya yang ujungnya untuk mencapai tujuan. Sumber daya yang dimaksud apa? Nah, ini sumber daya dalam konteks manajemen pendidikan ada 7. Yang pertama money, material, method, machine, market, minute, atau 7M dikenal. Guru, siswa, karyawan. Ada uangnya, ada alat-alat pembelajarannya, ada tekniknya, ada fasilitasnya, ada pasarnya, ada waktunya. Jika Anda menjadi seorang kepala sekolah atau struktural atau bahkan saja guru, mesti mengatur 7M di sini. Anda mengatur guru, Anda mengatur biaya, Anda mengatur alat-alatnya, ya.
eh, inilah 7M istilahnya menjadi poin-poin sumber daya dalam mencapai tujuan pendidikan. Sekaligus poin-poin tersebut merupakan objek yang mesti Anda atur, mesti Anda awasi dalam mencapai tujuan pendidikan. Guru, biaya, bahan, cara, mesin, pasar, dan waktu, itulah hal-hal yang Anda atur di saat Anda menjalankan proses manajemen pendidikan. Nah, ini tabelnya. Di sini ada sumber daya manusia, ada sumber belajar, ada sumber dana fasilitas. Inilah poin-poin ini yang bisa Anda gunakan atau sekaligus menjadi objek manajemen pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, ini yang tadi ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Itu garis besar daripada fungsi manajemen. Perencanaan semuanya diawasi, direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi. Kira bisa dipahami. Nah, selanjutnya ini saya sampaikan, setelah Anda melaksanakan manajemen pendidikan atau setelah Anda melakukan proses dalam menjalankan manajemen pendidikan yang baik, di ujungnya agar pendidikan itu agar lembaga pendidikan itu produktif. Nah, produktif di sini bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama efektif dan efisien. Sekali lagi saya ulangi, ujung dari manajemen pendidikan itu agar lembaga pendidikan itu produktif atau meningkatnya produktivitas lembaga pendidikan. Indikatornya apa? Lembaga pendidikan yang dimaksud dalam menjalankan roda organisasinya dapat dikatakan efektif dan efisien. Apa itu efektif dan efisien? Tadi, efektif itu berkaitan dengan cara. Kalau Anda melakukan sesuatu, caranya terlalu banyak, itu tidak begitu efektif. Kalau terus efisien berkaitan dengan waktu. Anda ingin mencapai tujuan tertentu, tapi waktunya terlalu banyak, itu juga tidak efisien. Yang efektif dan efisien itu caranya sedikit dan waktunya juga tidak lama dalam mencapai tujuan. Secara terminologinya adalah dalam manajemen pendidikan, efektif adalah kesepadanan antara masukan yang merata dan keluaran yang banyak dan bermutu tinggi. Ya, sekali lagi ini caranya. Kesepadanan antara masuk dan keluar itu masukan menghasilkan yang banyak walaupun masuknya sedikit. Sedangkan efisien adalah merujuk pada motivasi belajar yang tinggi, semangat belajar, kepercayaan berbagai pihak dan pembelajaran, waktu dan tenaga yang sekecil mungkin dengan hasil yang sebesar-besarnya. Saya kira inilah yang diharapkan dari teori manajemen terhadap lembaga pendidikan. Hasilnya terdapat peningkatan produktivitas lembaga pendidikan, indikatornya efektif dan efisien. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bisa kita diskusikan di lain waktu. Silakan Ibu dan Bapak absen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.